Halo gengs, ketemu lagi di Dr. MV07. Karena lagi musim Piala Eropa, kali ini saya akan membahas tentang salah satu pesepak bola terbaik dunia asal Portugal yang berhasil difilmkan oleh Universal Studio. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro atau dikenal dengan CR7. Meski tahun ini dirinya gagal membawa tim Portugal untuk mempertahankan Piala Eropa 2020, tetapi saya yakin para geng sebagian besar masih terkagum-kagum dengan aksi si ganteng yang saat ini masih sementara memimpin di daftar top skor Euro 2020. Film dokumenter yang mengangkat kisah perjalanan hidup sang mega bintang ini banyak menampilkan lokasi kediamannya di Madrid dan rumah keluarganya di Pulau Madeira asal kelahirannya. Film ini juga akan merangkum momen-momen pertandingan besar yang merupakan salah satu sejarah dunia. Ketika Universal Studio menemuinya, ia bertanya kenapa yang dipilih adalah dirinya untuk dijadikan film. Dan kenapa bukan Messi? Tapi mari kita kesampingkan sejenak siapa yang lebih baik antara Ronaldo dan Messi. Karena kenyataannya, hingga kini kita akan sepakat bahwa keduanya memang masih yang terbaik. Messi juga akan dihadirkan dengan porsinya sendiri, meski tak sebanyak Jorge Mendes, agen asal Portugal yang sudah menjadi bagian Ronaldo selama 16 tahun. Oke gengs, untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika kamu ingin saya membahas tentang film jadul favorit kamu. Check it out! Film akan dimulai saat Ronaldo terbangun dari ranjangnya pada Mei 2014 di kediamannya yang mewah di kota Madrid. Setelah menjalani rutinitas paginya, ia pun mengajak anaknya Cristiano Ronaldo Jr. jalan-jalan bersama dengan menggunakan salah satu mobil mahalnya. Di dalam mobil, ia mendengar berita tentang akan dimulainya Liga Champions. Dan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengincar gelar baru dari Los Blancos menjadi La Decima, yaitu trofi Eropa ke-10 untuk menyandang gelar sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Sekian lalu berpindah pada 7 Juli 2009. Saat itu di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, ia pertama kali disambut sebagai superstar. Sebanyak 90.000 fans Real Madrid mengeluh-elukan dan berharap besar pada sosoknya yang sedang bersinar. Tak terkecuali presiden klub, yakni Florentino Perez. Ronaldo mengatakan kalau mimpi besar masa kecilnya akhirnya terwujud, yaitu bergabung dengan klub besar Real Madrid. Sekian pun berpindah pada momen final Liga Champions antara Real dan Atletico Madrid pada 24 Mei 2014. Pada menit ke-36, salah satu pemain Atletico Madrid menerobos gawang Real hingga skor menjadi 1-0. Ronaldo terlihat sangat frustasi. Beberapa kali tendangannya tak berhasil menciptakan gol. Fans Real tertegun, begitupun Jorge, manajernya. Di menit ke-88, ia melihat salah satu temannya Maria terlihat sudah putus asa. Tetapi ia justru merasa mereka akan tetap menang. Saat tendangan sudut, tiba-tiba sundulan kepala Ronaldo menciptakan sebuah gol. Penonton Real seketika menjadi riuh kembali. Mereka merasa hidup lagi setelah tadinya kehilangan semangat. Setelah satu gol tersebut, ia sangat yakin mereka akan memenangkan Piala Liga Champions. Dan benar saja, satu demi satu gol cantik tercipta dari tendangan Ronaldo. Mental Atletico pun runtuh seketika. Ronaldo menyempurnakan kemenangan Real dengan sebuah tendangan penalti dan membuat Atletico harus menerima kekalahan 4-1 dari mereka. Ronaldo lalu memeluk kakaknya Hugo Aveiro yang berdiri di baris penonton paling depan. Jalanan pun ramai merayakan kemenangan Real Madrid. Pada pengumuman pemenang Liga Champions, Ronaldo mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik dengan berhasil menciptakan 17 gol di tahun tersebut. Keberhasilan Ronaldo dalam sepak bola membuatnya bisa memiliki apapun yang ia inginkan. Itu membuatnya ingin agar anaknya menjadi seperti dirinya. Pertandingan demi pertandingan ditaklukkan Ronaldo dengan mudah, hingga namanya semakin melambung. Di Pulau Madeira terlihat Ronaldo kecil sudah begitu handal memainkan si bundar dan mengoceh lawan dengan menciptakan gol-gol cantik. Ia memang sudah berbakat. Ia mulai bermain sepak bola di tim Adi Rinha, kemudian pindah ke tim nasional yang merupakan tim terbaik di pulau itu. Ia juga bermain di tim Sporting lalu meninggalkan Pulau Madeira pada usia 11 tahun dan berpindah di ibu kota Lisbon. Seluruh keluarganya sangat sedih ketika ia memilih untuk berpindah.
Namun itu harus dilakukannya untuk mengejar mimpi menjadi pemain sepak bola terbaik, meski kerinduan akan kampung halaman masih dirasakan Ronaldo. Perjuangan Ronaldo bukanlah hal yang mudah. Orang-orang melihat kesuksesannya kini, namun tak melihat saat ia menderita. Pengorbanannya adalah kerja keras sepanjang waktu, dedikasi, dan keyakinan. Akhirnya ia bisa dilirik oleh klub sebesar Manchester United saat ia baru berusia 18 tahun. Ia dibeli dengan rekor 12,25 juta euro pada 2003. Itu merupakan transfer pemain termahal untuk anak semuda itu. Namun itu tak lepas dari peran seorang manajer bernama Jorge Mendes. Ia adalah salah satu pengusaha dalam pesepak bola Portugal. Dia juga mengageni Jose Mourinho, Nani, dan pemain besar lainnya. Di rumahnya yang megah, Ronaldo mengakui kalau dirinya dapat meraih semua itu berkat keluarga dan teman-temannya. Ia tak akan berarti tanpa keluarga dan teman-temannya. 2 minggu sebelum Piala Dunia Juni 2014, perhatian dunia sudah tertuju padanya dan memberikannya gelar sebagai CR7 yang terus dipakainya hingga kini. Sayangnya saat itu Ronaldo mengalami cedera di paha dan lututnya. Itu karena ia telah melewati 60 pertandingan. Ia harusnya beristirahat selama 2 atau 3 bulan untuk memulihkan fisiknya. Tetapi ia malah memilih untuk ikut bergabung dengan tim negaranya Portugal. Kepada media ia mengatakan dirinya fit 100%. Meskipun sebenarnya setiap hari ia merasakan kesakitan. Membawa pulang trofi kemenangan ke negaranya adalah hal yang tak bisa menghentikannya. Tim Portugal akhirnya tiba di Brasil. Nama Ronaldo disebut-sebut di seluruh penjuru negeri, terutama fans Portugal. Itu membuat ia harus kuat menanggung beban sebagai pemain terbaik dunia dan ingin mempertahankan Ballon d'Or atau bola emas. Tetapi pertandingan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pertarungan melawan tim Jerman pada menit awal cukup membuat mereka drop dengan skor 1-0. Jorge menganggap kalau perkataan teman-temannya adalah benar. Ronaldo tak seharusnya bermain di Piala Dunia, karena itu akan membahayakan karir Ronaldo jika tak sesuai harapan. Tim Jerman terus membobol gawang Portugal hingga mereka harus mengalami kekalahan memalukan dengan skor 4-0. Meski mereka telah memiliki satu kesempatan lagi untuk tetap bertahan di Brasil, mereka terlihat mulai frustasi. Namun pada sesi pelatihan, fans Portugal dan Brasil terus memberikan mereka dukungan, terutama untuk Ronaldo. Seorang fans wanita bahkan nekat melompati pagar pembatas dan berlari hanya untuk bertemu dengan dirinya. Melihat itu teman-temannya tertawa, namun ia berjanji untuk menemui fans tersebut. Sebelum meninggalkan lapangan, Ronaldo memenuhi janjinya dan fans wanita itu sangat senang. Di Madeira terlihat Dolores Maria Aveiro atau ibunda Ronaldo memasuki sebuah apotek untuk mencari obat penenang. Rupanya ia sangat gelisah karena Ronaldo akan bertanding untuk menentukan nasib Portugal. Ronaldo terpaksa harus menenangkan ibunya dengan mengatakan semua akan baik-baik saja, karena kemenangan dan kekalahan dalam sebuah pertandingan adalah hal yang lumrah. Akhirnya malam penentuan pun dimulai. Dolores pun sudah siap di depan TV dengan penuh ketegangan. Akhirnya saat yang dinanti pun tiba. Sebuah gol sudah tercipta dari tim Portugal. Namun itu tak lama, karena setelahnya lawan berkali-kali menjatuhkan Ronaldo hingga ia tak punya kesempatan menciptakan gol lagi. Tubuh Ronaldo yang berkali-kali jatuh sangat dirasakan oleh ibunya. Pada detik-detik pertandingan terakhir, Dolores memutuskan untuk keluar rumah dan berhenti melihat pertandingan. Perasaan Dolores benar. Tim Portugal tak lolos kualifikasi dan akhirnya harus pulang. Ronaldo memutuskan untuk tak langsung pulang ke rumahnya. Ia memilih berlibur dan menyendiri sejenak untuk mengatasi kesedihannya. Pertandingan itu ternyata memperparah cederanya. Ia menyesal tak mengindahkan saran teman-temannya untuk tak bermain di Piala Dunia. Dalam kesendiriannya, pertandingan di Brasil terus berlanjut. Jerman melaju dengan cepat hingga meraih trofi dan rivalnya Lionel Messi lagi-lagi mengangkat trofi sebagai pemain terbaik, sementara kiper Jerman Manuel Neuer mendapatkan sarung tangan emas. Dalam kegalauannya, teman-teman dekat dan keluarganya membantu dirinya untuk bangkit dari kesedihan yang sangat dalam. Mereka tahu dirinya akan pulih dan akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya.
Akhirnya setelah menyendiri untuk memulihkan mental dan fisiknya, Ronaldo akhirnya kembali. Ia terlihat lebih fit dari sebelumnya. Tetapi tentu saja untuk kembali ke dunia yang masih mengungkit kegagalannya adalah hal yang masih tak mudah untuk dihadapi. Pers pun masih terasa mengusik baginya. Pada September 2005, Ronaldo berduka lagi dengan berita tentang kematian ayahnya, Denis Aveiro. Dalam usia 53 tahun, ia sempat memesan pesawat ambulans untuk menerbangkan ayahnya ke London, tapi hati dan ginjal ayahnya tak mampu bertahan lebih lama. Ayahnya mengalami sirosis karena ia sudah kecanduan alkohol. Ronaldo sudah melakukan yang terbaik untuk ayahnya, tapi tetap tak berhasil. Sayangnya sang ayah tak sempat melihat pencapaiannya yang gemilang. Bahkan saat ia memiliki seorang anak, wartawan lalu menyerbu kediamannya saat ia mengumumkan kelahiran anaknya Cristiano Ronaldo Jr. di Twitter dan Facebook. Ia mendapatkan hak asuh tunggal dan tetap merahasiakan wanita yang melahirkan sang anak. Namun Ronaldo mengakui kalau keinginannya untuk memiliki seorang anak di usia muda telah tercapai. Dengan belajar menjadi seorang ayah, ia merasa lebih tenang dan lebih berhati-hati. Ia pun berjanji tak akan mengungkapkan siapa ibu dari Ronaldo Junior. Itu akan menjadi rahasianya dan hanya akan diceritakan pada anaknya kelak jika sudah dewasa. Agustus 2014, pada awal musim baru, La Liga sudah dimulai dan Real Madrid meraih kemenangan di musim tersebut berkat penampilan Ronaldo yang terus menanjak dan makin gemilang. Ia bahkan digadang-gadang untuk mendapat trofi impiannya, yaitu Ballon d'Or atau bola emas. Ia telah mencetak 266 gol dari 256 pertandingan. Itu bahkan melewati total jumlah gol yang dicetak beberapa tim lain di Liga Spanyol. Dan Jorge pun memastikan pada semua wartawan kalau Ronaldo akan mendapatkan bola emas tersebut karena pencapaiannya yang jauh dari nominator yang lain. Kakak Ronaldo, yakni Hugo Aveiro, juga memulai kembali kehidupannya dengan mengelola sebuah museum yang memuat semua barang-barang tentang Ronaldo. Ia pun berhasil keluar dari kecanduannya pada alkohol dan narkoba berkat dukungan sang adik. Tiba pada Oktober 2014 di mana pertarungan besar antara dua klub raksasa Real Madrid dan Barcelona yang bergelar El Clasico. Itu merupakan pertandingan legendaris yang tak bisa dilupakan para penggila bola karena merupakan pertandingan terbaik sepanjang masa. Pertarungan itu membawanya bertemu rival beratnya yang juga sang mega bintang Lionel Messi. Jorge juga mengkhawatirkan sosok Lionel Messi dalam perebutan meraih Ballon d'Or atau bola emas. Messi adalah bintang yang tak kalah terang dengan Ronaldo. Ronaldo bahkan berulang kali dikecewakan Messi pada tahun-tahun lalu karena mendapatkan bola emas 4 kali berturut-turut. Aura Messi yang sempat mendominasi dan menjatuhkan mentalnya. Tetapi sebenarnya hubungan pribadinya dengan Messi tak pernah ada masalah. Medialah yang menciptakan rival tersebut. Di luar lapangan mereka cukup perhatian satu sama lain. Messi pernah mendukungnya saat ia sedang terpuruk karena cedera. Messi juga sangat perhatian pada keluarganya. Menurut Ronaldo, justru Messi lah yang mendorongnya menjadi pemain yang lebih baik. Dalam pertandingan El Clasico itu, Ronaldo berhasil menyamakan skor lewat tendangan penalti. Real Madrid berjuang habis-habisan dan tak sia-sia karena mereka akhirnya memenangkan pertarungan 3-1 dari Barcelona. Di kediamannya, Ronaldo merayakan kemenangan bersama Jorge, teman-teman, dan keluarganya. Dan akhirnya tiba pada Januari 2015 pengumuman penghargaan bola emas atau Ballon d'Or. Ronaldo pun segera terbang ke Swiss. Acara penghargaan tersebut adalah saat-saat mendebarkan bagi dia, Jorge, dan keluarganya. Mereka merasa lebih cemas dan lelah secara fisik dan psikis. Itu adalah hari besar yang sangat ditunggu-tunggu. Hari yang tak akan ia lupakan oleh seluruh keluarga dan fans pendukungnya. Di mana itu adalah hasil kerja keras yang dibangunnya dari usia 11 tahun. Di ruang tunggu yang ramai, tiba-tiba Ronaldo melihat Messi datang ke ruangan mereka. Hal itu membuatnya tersenyum lebar. Ia pun memberitahukan itu pada Ronaldo Junior. Ronaldo Junior terlihat malu-malu ketika bertemu dengan Messi. Tak lama kemudian Ronaldo pun dijemput dan 2 jam kemudian penerima bola emas pun diumumkan. Kepada siapa? Tentu saja Cristiano Ronaldo. Ia dan Jorge pun bersorak-sorai sebelum pergi membawa Ballon d'Or. Di pesawat mereka tak bosan-bosannya memamerkan piala tersebut.
Tiba di Madrid, Ronaldo pun menggelar perayaan kemenangan itu bersama keluarga dan teman-temannya. Tak lupa mereka memutar kembali momen-momen indah saat dirinya menciptakan gol kemenangan. Di tengah pesta kemenangan itu, Dolores, ibu Ronaldo, lalu mengenang kembali ketika bagaimana ia hampir saja menggugurkan kandungannya karena hidup yang begitu sulit saat itu. Ia tak menyangka kalau anak itulah yang kini menjadi penolong baginya dan keluarganya. Anak itu bahkan menjadi bintang besar yang ia banggakan. Bahkan ayahnya pun bangga kepadanya. Mereka dulu adalah keluarga miskin yang menderita. Namun semua telah mereka lewati. Kehidupan mereka kini jauh lebih baik. Dan itu semua berkat dia, Cristiano Ronaldo.